Maaf, mungkin kita butuh uang. Tapi tidak selamanya uang itu bisa membeli jam terbang, bro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Baraya muslim sadayana, kumaha daramang sampurasun. Mudah-mudahan aya dinu kasehatan sadayana. Mudah-mudahan semuanya baraya muslim, semuanya penggemar ataupun penonton setia dari Al-Akhdar Official, mudah-mudahan selalu memberikan manfaat setiap video yang saya upload, dan mudah-mudahan semuanya bisa diberikan sedikitnya percikan-percikan ilmu, percikan-percikan tentang kita berdiskusi, percikan untuk kita tetap bisa menjalankan ibadah kita sesuai dengan keinginan kita masing-masing, tentunya dengan di bawah sunnah dan juga Al-Quran. Ya, Masya Allah, mungkin ini agak sedikit berbeda baraya muslim semuanya. Saya akan berbagi karena memang di channel ini bukan hanya kita mempelajari tentang dakwah ataupun mungkin kita ngabaru, ngaji bareng siduru ataupun mungkin tilawah ataupun juga murata. Dan sekarang saya akan memberikan sebuah pengalaman saya pribadi tentang MC ataupun menjadi Master of Ceremony. Tips menghilangkan rasa grogi ataupun gemper bahasa Sunda namanya. Jadi gimana caranya kita menghilangkan grogi itu seperti itu ya. Memang tidak semuanya bisa menguasai gitu kan ya. Pembawa acara ataupun peranata acara adalah orang yang bertugas sebagai tuan rumah sekaligus memimpin acara dalam panggung pertunjukan, hiburan, pernikahan dan acara-acara sejenis. Pembawa acara membawakan narasi ataupun informasi dalam suatu acara atau kegiatan ataupun dalam acara televisi, radio dan juga film. Makanya saya berbagi sebuah tips versi saya gitu kan ya, yang didompleng dengan sedikit bumbu-bumbu Islami gitu, bumbu-bumbu Islami dalam artian supaya kita menjadi tidak gempur ataupun tidak grogi ketika kita membawakan sebuah acara. Kadang gini loh, suka keringatan saat bicara di depan umum? Pasti. Saya juga sama kok dulu. Atau saat presentasi di depan kelas tiba-tiba mungkin gugup melanda. Gak tahu apa yang harus dilakukan. Atau mungkin pas mau maju ke atas panggung muncul keringat dingin. Nah itu pertanda kalau kamu sedang grogi atau demam panggung disebutnya. Kalau dibiarkan, grogi itu bisa berakibat fatal pada performa kamu nanti. Apalagi saat kamu membutuhkan penampilan yang sangat powerful. Misal ketika pidato, presentasi, bisnis, berbicara dengan klien dan lain-lain. Nah, di dalam video ini, insya Allah saya akan memberikan atau share kurang lebih 7 tips agar grogi kamu bisa hilang. Versi saya yang saya sudah lakukan ya. Silakan dipraktekkan. Udah gak zamannya ngomong kok deg-degan aslinya. Itu zaman lur, enak kudu deg-degan di depan umum gitu kan ya. 1 efek dari grogi apa aja? Keringatan, lupa materi, gemeteran, gemper gitu kayaknya. Nah, makanya saya akan berbagi tips yang mudah-mudahan bisa diterima oleh semuanya buat Anda yang pemula ataupun yang memang sekarang baru mau ataupun mungkin langsung ditunjuk gitu kan untuk menjadi MC gitu kan. Makanya kan kita bingung harus gimana, tanya. Nah ini mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian semua, buat pemula dan juga buat yang mungkin sudah biasa ataupun untuk melatihnya lagi seperti apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita cek satu-satu. 1. Berdoa. Jangan lupa ketika kita kalau misalkan memang acaranya besok hari Minggu, berarti Sabtu subuh kita udah bangun, kita berdoa dilancarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi baraya muslim semuanya, sebuah acara
itu tidak akan terjadi kalau tidak adanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita meminta kepada yang mempunyai acara. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Selalu. Yang kedua, saya selalu menanamkan dalam mindset saya bahwasanya saya bisa, kita bisa. Selalu itu. Kita bisa, kita tidak akan memalukan ini yang namanya yang punya hajat untuk memberikan kesempatan kepada kita. Tanamkan mindset itu. Terus kita bisa. Yang alhasil ya alhamdulillah sedikit-sedikit kalau misalkan kita udah pede gitu lah. Kalau udah pede gitu kan ya. Itu dengan sendirinya kita itu akan menjadi menguasai gitu kan. Menguasai semua tamu-tamu yang ada. Kadang kan kalau misalkan kita tidak menanamkan mindset seperti itu gitu kan ya, mindset seperti itu, kadang-kadang kita itu ketika melihat orang yang terus melihat kita seperti ini, kita tuh jadi gempur. Naonnya saya tak melawai ke abi gitu kan ya, apa sih dia lihat terus kepada saya, ada yang salah ya dari pakaian saya, atau ada yang salah ya dari raut muka saya, atau ada yang salah ya dari obrolan saya. Mungkin seperti itu. Kalau kita tanamkan mindset kita bisa, semuanya itu di bawah naungan kita semua. Nah itu dia. Yang ketiga, kalau saya, tips saya ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran atau sesuatu yang menenangkan. Boleh lah, misalkan kamu biasa mendengarkan lagu-lagu tentang keromantisan gitu kan, bisa. Gitu kan, bisa itu, mendengarkan lagu keromantisan. Jadi kalau misalkan, kalau saya ketika membawakan acara wedding ataupun mungkin khitbah ataupun tunangan, saya akan mindset saya ataupun dengan didengarkan saya yaitu pertama Al-Quran dulu, murotal. Yang kedua, kalau menurut saya ya saya yakin karena Allah menurunkan wa huwa sifa'u rahmatul lil mu'minin itu betul-betul terjadi loh. Jadi itu menjadi obat buat semuanya gitu loh. Al-Quran itu menjadi obat meskipun kita tidak mengerti dan sebagainya, tapi ada ketenangan jiwa. Dengarkan lagu-lagu romantis bro. Jadi ketika kita ngobrol itu yang ditanamkan, gak tahu ya, dengan sendirinya itu kata-kata romantis itu bisa keluar gitu loh. Nah, jadi influence yang kita masukkan itu ya sebelum acara itu saya biasanya mendengarkan misalkan tentang motivasi, tentang cinta gitu kan, merangkai kata tentang cinta dan sebagainya, bla 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 bla, dan itu jitu loh bro, asli. Silakan mungkin ya, kalau tidak percaya cobain deh buat Anda yang mau menjadi MC dadakan. Nah, MC ya, dadakan. Yang keempat, kuasai dan hafalkan materi untuk pemula. Kuasai lebih dahulu, seperti apa nih, mimik muka seperti apa, intonasi seperti apa gitu kan. Terus kata-kata yang dikeluarkan seperti apa gitu kan. Itu benar-benar diatur. Itu harus benar-benar diatur, dan juga kita harus kuasai dulu. Kita apakah dulu nih acaranya seperti apa. Minimal 1 minggu itu waktunya, 1 minggu kita sudah tahu acara yang akan kita bawakan apa. Kita kumpulkan materi, kita kuasai semuanya dan apa yang harus disampaikan. Insya Allah kalau seperti itu kita akan mudah membawakan acara dan tidak akan gempir baraya. Yang kelima, bicara sesuai durasi. Nah, bicara sesuai durasi. Melatihnya kalau saya pribadi depan kaca baraya. Ketika kita mendapatkan sebuah ataupun acara rundown dari wedding organizer-nya mungkin atau dari IO-nya gitu kan ya, atau dari enak kalau seperti itu. Tapi kalau misalkan semuanya itu tergantung kepada kita, nah kita benar-benar harus durasi itu dikuasai baraya. Kita misalkan mungkin tentang khitbah, nah untuk mukadimah sekian menit, misalkan stopwatch kita gunakan ataupun jam tangan. Makanya yang wajib nih buat MC ya, semuanya jam itu harus ada karena itu akan menentukan kita akan suksesnya acara ataupun molornya acara ataupun kelebihannya acara gitu loh. Jadi harus wajib maknya sih jam-jam moe meteboga share atuh damarura kalau misalkan kita pengen membawakan acara. Pas ketika kita mendapatkan acara seminar kan dikasih durasi nih, jadi harus pas ya Kang, misalkan kata ionya nanti pas lomba 15 menit lagi ya, harus dilatih bro itu teh 15 menit, betul kita harus 15 menit berbicara gitu kan. Harus dilatih karena banyak orang yang bisa bicara tapi tidak semua orang bisa bicara sesuai durasi. Sekali lagi saya katakan, banyak orang yang bisa bicara tapi tidak semua orang bisa bicara sesuai durasi.
Makanya itu harus dilatih. Caranya yaitu dengan hitungan jam kah, gitu kan ya. Terus stopwatch dan lain-lain. Yang keenam, perbanyak jam terbang. Apa itu jam terbang? Tong pilih-pilih event bro, jangan pilih-pilih event. Apalagi kita pemula, kita harus menghargai, kita harus mencontoh, kita harus bisa berdiskusi, kita harus membuka hati, kita harus terus berdiskus dengan MC-MC yang ternama ataupun di daerah kita yang suka MC. Jangan menutup diri, karena MC itu, karena menjadi seorang yang frontline itu yang dilihat sama semua orang, kita harus benar-benar harus friendly, harus crunchy gitu loh, harus benar-benar kita tahu apa yang kita hadapi, bagaimana yang harus kita hadapi, berbicara seperti apa, dengan orang tua seperti apa, di depan anak-anak seperti apa, mimik muka juga menentukan dan sebagainya. Jam terbang, tong pilih-pilih bro, erek eta ulang tahun, tenanawan. Jangan latih, buat ngelatih diri. Misalkan buat acara biasa di rumah loh. Kalau saya biasanya pertama itu waktu dulu, saya selalu di dalam keluarga itu selalu saya yang harus menjadi pembawa acara gitu loh. Jadi itu melatih minimal dari keluarga dulu. Setelah dari keluarga meningkat mungkin ya, kalau misalkan ada saudara saya yang menikah, saya yang menjadi MC-nya gitu loh. Terus yang ketiga mungkin ya, kalau ada acara-acara di masjid di mana, saya yang harus jadi frontline gitu loh. Menawarkan diri juga boleh, tapi jangan kepedean. Nah, menawarkan diri boleh, tapi jangan kepedean. Caranya apa? Yaitu memperbanyak jam terbang. Jangan pilih-pilih. Maaf, mungkin kita butuh uang, tapi tidak selamanya uang itu bisa membeli jam terbang bro. Paham ya? Nah, makanya jam terbang aja dulu. Kalau saya dulu, ketika saya di teater, jadi yang penting saya tampil dulu loh. Uang nanti belakangan. Karena kenapa? Ketika kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh klien kita, gitu kan, insya Allah klien kita juga akan bicara dari mulut ke mulut yang lain, dan insya Allah tidak akan lari kemana kok, pasti kepada kita. Nah kalau saya sih itu, maksudnya hitung-hitung kita melatih diri seperti apa, karena kita bisa belajar itu, kita bisa menguasai masalah itu. Satu saya mah, apa coba? Karena ada kasus bro, asli karena ada kasus seperti apa? Oh ternyata ketika saya gugup seperti ini, saya harus A, B, C, D gitu loh. Itu dengan sendirinya, dan tidak semua MC bisa sama caranya menghadapi masalah ketika kita membawakan acara seperti saya. Tidak, kadangkala solusi itu terjadi spontan karena memang itu kamu yang spontan untuk menghadapinya. Dari apa? Jam terbang. Saya tekankan sekali untuk jam terbang. Jangan pilih-pilih acara. Pada iya misalkan acara imtihan anak-anak SD, TKK dan sebagainya. Nggak mau. Itu mah buat orang-orang yang mungkin sedikit. Apalagi dengan duitnya dan sebagainya. Masya Allah. Bukan itu. Tapi kalau saya pribadi berbagi itu untuk supaya kita benar-benar ridho dulu loh atas kekuasaan penetapan Allah Subhanahu wa taala. Ndak moal bisa ngomong, kita tidak akan bisa bicara kalau Allah tidak memberikan mulut kepada kita, tidak diberikan sebuah profesi ataupun keahlian kepada kita. Oleh karenanya, ya saya balikin lagi. Jangan mau istilahnya diatur oleh duit, tapi bagaimana caranya duit itu diatur oleh kita, yaitu apa? Dekatkan yang punya duit. Kalau saya pribadi seperti itu. Yang selanjutnya kalau yang ketujuh ya, yaitu atur napas sambil membaca doa Nabi Musa. Mungkin bisa atur napas, karena menjadi MC itu harus mengatur napas, bro. Kalau kita tidak mengatur napas susah. Karena kenapa? Intonasi yang kita keluarkan kata per kata itu kan, ataupun disebutnya mungkin intonasi itu ya, bagaimana ketika kita harus ada di atas, tekankan di atas, bahasanya agak sedikit dikerasin, atau ada yang lembut, atau yang memang ada sedikit, bagaimana
itu kata yang akan kita keluarkan, pikiran, rasa, dan semuanya itu akan bagaimana dengan cara nafas kita. Contoh misalkan ini, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kan tengenaheun nya. Baik, saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasan buat kita semua. Cepat. Atau misalkan seperti ini, terlalu laun. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang ada di sini. Tengenahannya tidak enakan bro, makanya selalu saya sambil stretching, lari-lari kecil ataupun sedikit lah di jalan di tempat gitu loh, jalan di tempat sebelum acara dimulai itu dengan misalkan kreteknya gitu, supaya ini tuh semuanya kita menjadi lentur gitu, enak gitu loh, gitu kan. Jadi mulai aya keram, istilah keram ketika orang membawakan acara gitu. Kalau nyesok sadayana naon sik dulu acara. Beuteung geus gedean kos abi, perut sudah gede. Ya. Calana geus teu asup kan gitu. Saya ngomong napas bisa diatur kan gitu. Makanya benar-benar kita itu punya pembawakan acara semua berkesinambungan. Kalau semua sudah kita laksanakan gitu kan ya. Tips saya sudah dilaksanakan, makanya saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sambil berbicara itu kalau lagi stretching ataupun kemudahan teh minta doakan diberi kemudahan. Itu doa Nabi Musa baraya muslim sadayana. Apa itu? Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya ketika Nabi Musa menghadapi Firaun dengan berdoa seperti ini, menghadapi sekelas Raja Firaun yang ditakuti oleh beberapa orang, beribu-ribu orang itu pada waktu itu yang mengaku Tuhan, lancar. Nabi Musa lancar. Makanya tekankan dalam hati kita bahwasanya kita bisa. Dengan tips ini mudah-mudahan bermanfaat buat baraya semua, buat bro sis semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan hal grogi itu kita bisa kuasai. Jangan sampai tidak ada lagi acara seperti ini. Baik, Bapak, Ibu, sekalian, terima kasih. Saya Ari Saiful Anwar. Nah, jangan lagi ada kata gampang kok jadi MC, asli gampang. Tidak ada yang susah kalau misalkan kita mau. Oleh karenanya mudah-mudahan bermanfaat tips-tips seperti ini. Tips ini saya persembahkan buat Anda pemula, buat Anda yang mungkin suka gemper ataupun grogi di atas panggung. Mudah-mudahan bermanfaat. Khudmah safa wa da maqadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.